Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswi Psikologi Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini, kelompok kami akan memberikan informasi terkait ADHD dan disabilitas. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Robiah Salafiyah dengan NIM 43040200014. Yang kedua, ada Isnaini Safitri dengan NIM 43040200061. Yang ketiga, ada Anissa Firda Aulia dengan NIM 4304020000104. Yang keempat, ada Nur Fatikah Fajar dengan NIM 4304020000126. Yang kelima, ada saya sendiri, Amara Cika Darnesia dengan NIM 4304020000144. Dan yang terakhir ada Vina Yuni Astuti dengan NIM 4304020000174. Baik, langsung saja. Setelah ini kami akan memberikan penjelasan tentang ADHD dan disabilitas. Selamat menyimak. Oke, apakah teman-teman tahu apa itu ADHD? Nah, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan perilaku yang ditandai oleh rentang perhatian yang buruk dan tidak sesuai dengan perkembangannya, atau juga memiliki ciri hiperaktivitas dan impulsif, atau keduanya yang tidak sesuai dengan rentang usianya. ADHD merupakan gangguan yang terjadi mulai sejak masa kanak-kanak. Biasanya baru terdeteksi saat usianya 7 tahun. Atau juga saat masuk taman bermain dan taman kanak-kanak. ADHD juga memiliki 3 ciri utama, yaitu tidak mampu memusatkan perhatian, kesulitan mengendalikan impuls, dan hiperaktivitas. ADHD merupakan kegagalan perkembangan fungsi sirkuit atau jaringan otak yang bekerja menghambat monitoring dan kontrol diri. Jadi bukan semata-mata hanya gangguan perhatian seperti asumsi selama ini. Jadi ADHD juga merupakan kegagalan perkembangan jaringan otak yang bekerja menghambat monitoring dan kontrol diri. Karakteristik ADHD dapat dikategorikan meliputi 3 kategori. Yang pertama inattention dan lalu hiperaktivitas dan impulsif. Yang pertama, inattention memiliki ciri bahwa orang yang mengalami gangguan ADHD tidak teliti atau sering ceroboh dalam menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Yang kedua, sulit mempertahankan konsentrasi untuk menyelesaikan tugas atau permainan. Yang ketiga, sering tidak mendengarkan pada saat diajak berbicara, lalu cenderung mengikuti instruksi dalam menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan, mengalami masalah dalam mengatur atau mengorganisasi tugas atau kegiatan. Lalu, tidak menyukai atau cenderung menghindari tugas yang memerlukan kemampuan mental dan konsentrasi yang panjang, mudah terpecah konsentrasinya, pelupa juga. Lalu yang ciri karakteristik kedua, yaitu hiperaktivitas, dengan ciri anak tersebut tidak dapat duduk dengan tenang, sering meninggalkan bangku tanpa alasan yang jelas, berlari, memanjat tidak pada tempatnya, lalu kesulitan dalam menikmati kegiatan atau permainan, berkeinginan untuk selalu bergerak aktif, cerewet, suka berbicara, kadang tidak sesuai dengan konteks. Lalu yang ketiga, impulsif dengan ciri
Anak tersebut seringkali memberikan jawaban sebelum pertanyaan yang ditanyakan selesai, lalu mengalami masalah dan menunggu giliran, sering memotong pembicaraan orang lain, suka memukul, menunjukkan ketidaksukaan dengan menyerang secara fisik juga. Nah, itu dia karakteristik ADHD. Lalu, ada 3 tanda utama anak yang menderita ADHD. Yang pertama, tidak ada perhatian. Dengan ketidakmampuan memusatkan perhatian pada beberapa hal seperti saat membaca, menyimak pelajaran, atau melakukan permainan. Yang tanda kedua, hiperaktif. Anak ini mempunyai terlalu banyak energi, misalnya berbicara terus-menerus, tidak mampu duduk diam, selalu bergerak gitu. Lalu yang ketiga ada impulsif, yang mana anak ini bertindak tanpa dipikir dulu, misalnya mengejar bola yang lari ke jalan raya, lalu menabrak pot bunga pada waktu berlari di ruangan, atau yang lain. Nah, itu dia tanda-tanda utama anak yang menderita ADHD. Jika setiap anak yang seringkali bertindak seperti contoh-contoh di atas, dan itu selama kurang lebih dari 6 bulan berturut-turut dibandingkan dengan anak seusianya, itu dapat didiagnosa menderita ADHD. Gejala ini biasanya muncul sebelum si anak berusia 6 tahun. Jadi, untuk pola asuh orang tua dalam mengasuh anak harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak tersebut, agar kalau memang anak tersebut terdapat gangguan yang menimbulkan arah ke situ, ke ADHD ataupun yang lain, itu bisa segera untuk ditangani, diobati begitu. Selanjutnya, ada jenis ADHD. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Anak ADHD sangat mudah terganggu perhatiannya, tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. Mereka tidak menunjukkan gejala hiperaktif. Tipe ini kebanyakan ada pada anak perempuan. Anak ADHD seringkali melamun dan dapat digambarkan seperti sedang berada di awang-awang. Yang kedua, ada tipe anak yang hiperaktif dan impulsif. Anak ADHD tipe ini menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif, tetapi tidak bisa memusatkan perhatian. Tipe ini seringkali ditemukan pada anak kecil. Yang ketiga, tipe gabungan. Anak ADHD sangat mudah terganggu perhatiannya, hiperaktif dan impulsif. Kebanyakan anak termasuk tipe seperti ini. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab ADHD. Faktor ini terdapat 3. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Faktor keturunan pada anak kembar dan anak adopsi tampak bahwa faktor keturunan membawa peran sekitar 80%. Dengan kata lain bahwa sekitar 80% dari perbedaan antara anak-anak yang mempunyai gejala ADHD di kehidupan bermasyarakat akan ditentukan oleh faktor genetik. Anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai resiko mendapatkan anak ADHD. Yang kedua ada faktor fungsi otak. Secara biologis, ada 2 mekanisme di dalam otak, yaitu mengaktifkan sel-sel saraf dan menghambat sel-sel saraf. Pada reaksi eksitasi sel-sel saraf terhadap adanya rangsangan dari luar adalah melalui panca indera. Dengan reaksi inhibisi, sel-sel saraf akan mengatur bila terlalu banyak eksitasi. Pada perkembangan seorang anak, pada dasarnya, mengaktifkan sistem-sistem ini adalah perkembangan terbanyak. Pada anak kecil, sistem pengereman atau sistem hambatan belum cukup berkembang.
Setiap anak balita bereaksi impulsif, sulit menahan diri, dan menganggap dirinya pusat dari dunia. Dan ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan secara luas, termasuk lingkungan psikologis seperti relasi dengan orang lain, berbagai kejadian, dan penanganan yang telah diberikan. Ada lingkungan fisik seperti makanan, obat-obatan, penyinaran. Dan ada lingkungan biologis seperti cedera otak, radang otak, dan komplikasi saat melahirkan. Selanjutnya ada pengaruh ADHD. Terdapat 3 pengaruh ADHD. Yang pertama ada pengaruh terhadap pendidikan. Anak ADHD tidak dapat segera memulai suatu kegiatan, prestasi berkurang, bekerja terlalu lambat atau terlalu cepat, melupakan instruksi atau penjelasan, tidak melakukan tugas, selalu meninggalkan benda-bendanya, selalu bingung, motivasi yang berkurang, kesulitan mengerjakan tugas, menghindari teman, dan berperilaku kacau. Yang kedua ada pengaruh ADHD terhadap perilaku, seperti menuntut, turut campur dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, tidak tenang atau gelisah, lebih banyak berbicara, suka menjadi pemimpin, mudah berubah pendirian, mengganggu, dan mudah bingung. Yang ketiga ada pengaruh ADHD terhadap aspek sosial, seperti mementingkan diri sendiri, egosentris, cemas, kasar dan tidak peka, tidak dewasa dan tertekan, harga diri rendah. Materi yang selanjutnya adalah disabilitas. Jadi, apa itu disabilitas? Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis disabilitas. Jenis disabilitas itu ada 3. Yang pertama ada disabilitas mental, itu mencakup mental tinggi, mental rendah, dan juga berkesulitan belajar spesifik. Untuk yang kedua ada disabilitas fisik, mencakup kelainan tubuh yang biasanya disebut dengan tunadaksa, ada kelainan indera penglihatan atau tunanetra, kelainan pendengaran atau tunarungu, dan juga kelainan bicara atau tunawicara. Untuk jenis yang terakhir itu ada tunaganda atau disabilitas ganda. Di dalam disabilitas ganda ini terdapat banyak sekali penyandang. Ada 3 penyandang disabilitas ganda. Penyandang yang pertama itu yaitu penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mencakup kelainan tubuh, kelainan indera penglihatan, kelainan pendengaran, dan juga kelainan bicara. Yang kedua ada penyandang disabilitas intelektual. Ini mencakup kecerdasan karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Terdapat beberapa contoh diantaranya lambat belajar, disabilitas Grata, dan juga Down syndrome. Yang terakhir itu ada penyandang disabilitas mental. Ada 3 penyandang disabilitas mental, diantaranya psikososial, mencakup skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan juga gangguan kepribadian. Yang kedua ada disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan juga hiperaktif. Untuk yang terakhir itu ada penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan juga disabilitas bicara. Yang selanjutnya ada pengaruh dan penyebab terjadinya disabilitas. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan disabilitas, antara lain yaitu faktor genetika, faktor lingkungan atau keluarga dan masyarakat, dan pola kebiasaan hidup. Lalu, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disabilitas. Penyebab disabilitas ini bisa dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu sebelum kelahiran atau pranatal. Sebelum kelahiran atau pranatal adalah masa bayi
masih dalam kandungan ibunya. Terdapat beberapa faktor pada periode ini yang menjadi penyebab terjadinya disabilitas, antara lain gangguan genetika, infeksi kehamilan, ibu termasuk kelompok ibu hamil beresiko tinggi, faktor keturunan, keracunan saat hamil, sinar X, dan penyakit. Lalu periode yang kedua adalah selama proses kehamilan. Proses kehamilan ini merupakan masa yang sangat sensitif. Sesuatu akan berdampak pada janin apabila mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Terdapat beberapa proses kelahiran yang bisa jadi menjadi penyebab penyandang disabilitas. Yang pertama ada proses kelahiran yang lama, kekurangan oksigen, prematur, proses kelahiran yang menggunakan tank verlosis atau dengan bantuan tang, kelahiran dengan alat bantu vakum, disproporsi cephalopelvic, yaitu tulang kemaluan ibu yang kurang proporsional. Dan yang terakhir ada kehamilan yang terlalu lama atau lebih dari 40 minggu. Periode yang terakhir ada setelah kelahiran. Terdapat beberapa penyebab setelah kelahiran yang bisa memicu terjadinya penyandang disabilitas. Yang pertama ada penyakit TBC, kedua penyakit radang selaput otak atau meningitis, dan radang otak atau ensefalitis. Lalu yang ketiga ada kekurangan nutrisi dan gizi, yang keempat kecelakaan, dan yang terakhir keracunan. Kemudian selanjutnya adalah penanganan disabilitas fisik. Yang pertama adalah saat anak usia 0-2 tahun. Penanganan yang pertama adalah penanganan fisioterapi. Terapi untuk melatih kemampuan motorik kasar dimulai dari arah kepala ekor atau bagian kepala ke bagian bokong dan anggota gerak tubuh. Yang kedua terapi wicara. Terapi untuk melatih kemampuan organ bicara, kemampuan menelan, dan kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi. Yang kedua pada saat anak usia 2-4 tahun. 1. Penanganan fisioterapi. Dengan gerakan pada pergelangan tangan, tungkai bawah dan telapak tangan, anak mulai mengenal bagian tubuhnya dari kepala sampai kaki. Yang kedua, terapi wicara, kemampuan menelan dan kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi ditambah dalam pemahaman kata dan jumlah kosakata. Yang ketiga ada terapi okupasi, terapi untuk melatih kemampuan motorik halus dan keseimbangan. Kemudian pada saat usia 4-6 tahun ada 3 penanganan. Yang pertama penanganan fisioterapi, bina dan bina gerak dan terapi wicara. Kemudian yang keempat adalah saat anak usia 7-11 tahun. Yang pertama ada rehabilitas vokasional, yaitu pelatihan untuk penanganan vokasional sebagai bekal untuk persiapan soft skill. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan alat bantu yang diperlukan, alat untuk mobilitas dan alat bantu sehari-hari yang sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada pendidikan khusus, disesuaikan dengan potensi anak dan derajat ringan beratnya kondisi fisik. Ada yang masih bisa berjalan tanpa alat bantu bicara tegas. Dan yang keempat adalah usia memasuki akil balik bagi anak perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir adalah pada saat anak usia 12-18 tahun. Pada usia ini anak masuk dalam remaja pradewasa. Perhatikan saat anak dibantu dibersihkan area kemaluannya dan hindari adanya aktivitas orang dewasa bergantian pakaian di dekat mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan pada disabilitas sensorik dan disabilitas intelektual. Yang pertama yaitu saat anak usia 0-2 tahun. Pada saat usia 3 bulan, mata anak masih belum mengikuti objek atau cahaya yang digerakkan di depannya. Anak tidak meraih benda-benda yang dipegang di depannya, kecuali jika benda-benda itu berbunyi atau menyentuhnya.
Maka, orang tua harus segera memeriksakan pada dokter, memberikan keterampilan memahami dan penggunaan informasi sensoris seperti kesadaran, diskriminasi, persepsi, dan latihan kebugaran fisik. Saat anak menginjak usia 2-4 tahun, anak mulai dikenalkan dengan pembiasaan penggunaan organ taktil dan indera lain sebagai fungsi menerima informasi dari lingkungan. Latihan mengenal melalui pengalaman dan aktivitas konkret, seperti mengenalkan berbagai makanan. Orang tua atau pendamping dapat membawa anak tunanetra pergi ke toko makanan atau restoran sehingga mereka dapat belajar berbagai makanan lewat pengalaman langsung. Saat anak menginjak usia 4-6 tahun, pengenalan anggota tubuh dan gerakan dapat dilakukan, memberikan kesempatan anak untuk belajar bergerak atau melakukan aktivitas motorik dan menggunakan tubuhnya untuk mengenal lingkungannya. Kemudian saat anak usia menginjak 7-11 tahun, pelatihan keterampilan komunikasi dan bahasa, mempelajari simbol dan keilmuan Braille, kemampuan menolong diri sendiri atau ADL, dan latihan orientasi formal. Saat anak usia menginjak 12-18 tahun, pelatihan orientasi dan mobilitas dalam ruangan dan luar ruangan. Kemampuan untuk melakukan ADL sangat diperlukan dalam membangun konsep diri dan perilaku sosial. ADL dilakukan untuk kepentingan manajemen diri dan mengurus diri sehari-hari. Memberikan pilihan sesuai dengan keinginan anak pada layanan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Selanjutnya yaitu penanganan pada disabilitas intelektual. Saat anak usia 0-2 tahun, penanganan anak pada usia ini masih terkait pada aspek gerakan, berpikir, perasaan, dan interaksi baik dengan sesama maupun dengan benda-benda dalam lingkungan hidupnya. Anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, sebagai periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang dan diarahkan, masa sensitif terhadap keteraturan lingkungan, mengeksplorasi lingkungan dengan lidah dan tangan, sensitif untuk berjalan, sensitif terhadap objek-objek kecil dan detail, serta terhadap aspek-aspek sosial kehidupan. Saat anak usia 2-4 tahun, anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki hambatan dalam aspek atensi, memori, dan persepsi. Berikan banyak kegiatan yang akan melatih kemampuan atensi dan persepsi, misalnya belajar mengelompokkan benda, warna, bentuk, sederhana sampai bentuk yang kompleks. Saat anak usia 4-6 tahun, anak harus memperoleh rangsangan fisik motorik, kognitif, sosial, dan emosi sesuai dengan tingkat usianya. Periode ini anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Saat anak usia 7-11 tahun, memberikan pelatihan konsentrasi, memori untuk mengingat, kemampuan memecahkan masalah secara sederhana dan konkret, pelatihan penggunaan kata dan kalimat sebagai bentuk komunikasi, latih anak agar mampu menguasai 6-8 kata. Anak dapat menjelaskan arti kata yang sederhana, mengetahui lawan kata, menggunakan kata penghubung, kata depan, dan kata sandang. Kemampuan dalam konsisten dalam berkata-kata sederhana dan berbahasa sederhana, cara bicara mereka telah lancar, dapat dimengerti dan cukup mengikuti tata bahasa dan sudah minim dalam melakukan kesalahan berbahasa. Saat anak usia 12-18 tahun, kemampuan dalam pemahaman perubahan bentuk tubuh dan perubahan menuju akil balik juga menjadi hal penting dalam perkembangan anak. Ajari dan damping anak dalam memahami kebutuhan pribadi dan perubahan fungsi organ tubuh, kemampuan pengenalan alat reproduksi, dan masa pubertas. Itu dia penjelasan tentang ADHD dan disabilitas. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.